Pada video animasi kali ini, kami akan membahas tentang penyakit usus buntu, atau yang dalam istilah medis disebut apendisitis. Penyakit ini cukup sering terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Walaupun terdengar sederhana, usus buntu dapat menjadi berbahaya jika tidak segera ditangani. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian usus buntu, fungsi apendiks, penyebab, gejala, cara diagnosis, pengobatan, hingga pencegahannya. Selamat menonton! Pengertian usus buntu. Usus buntu adalah kondisi ketika apendiks mengalami peradangan. Apendiks sendiri merupakan organ kecil berbentuk seperti kantong sempit yang menempel pada usus besar. Letaknya berada di bagian kanan bawah perut. Banyak orang mengira usus buntu adalah bagian usus yang tidak penting. Padahal, beberapa penelitian menyebutkan bahwa apendiks memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh, terutama saat usia anak-anak. Namun, ketika organ ini tersumbat dan terinfeksi, maka dapat menyebabkan rasa sakit yang cukup parah. Kondisi inilah yang disebut apendisitis atau radang usus buntu. Jika tidak segera diobati, usus buntu dapat pecah dan menyebabkan infeksi serius di dalam rongga perut. Karena itu, penyakit ini tidak boleh dianggap sepele. Usus buntu biasanya terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran apendiks. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tinja yang mengeras, pembengkakan jaringan, atau infeksi bakteri. Ketika saluran apendiks tersumbat, bakteri akan berkembang biak di dalamnya. Akibatnya, apendiks bisa menjadi bengkak, meradang, dan terasa nyeri. Jika tidak segera ditangani, tekanan di dalam apendiks akan semakin meningkat dan dapat menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi ini sangat berbahaya karena infeksi dapat menyebar ke bagian dalam perut. Oleh karena itu, penderita usus buntu perlu segera mendapatkan penanganan medis agar tidak terjadi komplikasi yang lebih serius. Selanjutnya, kita masuk ke gejala usus buntu. Gejala utama usus buntu adalah nyeri pada bagian perut. Biasanya, rasa sakit bermula di sekitar pusar, lalu berpindah ke bagian kanan bawah perut. Rasa nyeri akan semakin terasa ketika kita sedang berjalan, bergerak, batuk, atau tertawa. Selain nyeri perut, ada beberapa gejala lain yang sering muncul, seperti mual, muntah, demam ringan, kehilangan nafsu makan, perut kembung, dan tubuh terasa lemas. Nah, pada beberapa kasus, penderita juga dapat mengalami diare atau sulit buang air besar loh. Karena gejala usus buntu ini seringkali muncul secara tiba-tiba dan semakin memburuk dalam waktu yang singkat. Karena gejalanya mirip dengan sakit perut biasa, banyak orang terlambat menyadari bahwa dirinya itu mengalami usus buntu. Padahal, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan resiko pecahnya usus buntu loh. Diagnosis usus buntu dimulai dengan pemeriksaan fisik melalui teknik tekan lepas di titik McBurney, area antara pusar dan panggul kanan. Jika pasien merasakan nyeri hebat saat tekanan dilepaskan secara mendadak, ini merupakan indikasi kuat adanya peradangan. Dokter juga akan memeriksa kekakuan otot perut sebagai respon alami tubuh terhadap infeksi. Langkah selanjutnya melibatkan uji laboratorium melalui tes darah untuk mendeteksi kenaikan jumlah sel darah putih atau leukosit yang menandakan adanya infeksi aktif. Selain itu, tes urin sering dilakukan sebagai diagnosis banding guna memastikan bahwa rasa sakit bukan disebabkan oleh gangguan saluran kemih ataupun ginjal. Untuk akurasi yang lebih tinggi, dokter akan melakukan pemeriksaan pemindaian. USG umumnya dipilih sebagai langkah awal yang aman bagi anak-anak atau ibu hamil. Namun, CT scan tetap menjadi standar emas dalam dunia medis karena mampu memberikan gambaran visual usus buntu secara mendetail serta mendeteksi risiko komplikasi seperti usus pecah atau pembentukan abses.
Pendekatan utama untuk menangani usus buntu adalah operasi pengangkatan atau apendektomi sebelum saluran tersebut pecah. Jika kondisinya belum parah, dokter umumnya menggunakan teknik laparoskopi atau bedah minimal invasif dengan sayatan yang kecil sehingga rasa sakit pasca operasi lebih ringan dan pemulihan berjalan lebih cepat. Namun, apabila usus buntu sudah terlanjur pecah dan menyebarkan infeksi ke rongga perut, prosedur laparotomi atau bedah terbuka dengan sayatan lebih besar harus dilakukan demi membersihkan seluruh area perut secara menyeluruh. Selain pembedahan, terdapat opsi perawatan konservatif atau non-bedah yang dikhususkan untuk kasus apendisitis ringan tanpa komplikasi. Metode ini mengandalkan pemberian antibiotik melalui jalur intravena atau infus yang disertai observasi klinis yang sangat ketat di rumah sakit. Jika dalam prosesnya ditemukan kantong nanah atau abses, dokter akan melakukan prosedur drainase untuk menyedot nanah tersebut dengan bantuan jarum khusus, sebelum akhirnya mengevaluasi ulang kebutuhan operasi pengangkatan di kemudian hari. Setelah tindakan pembedahan, fokus utama perawatan adalah mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Pasien sangat dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini seperti belajar duduk atau berjalan ringan sesegera mungkin guna merangsang kembali fungsi usus dan mencegah kekakuan. Dari sisi nutrisi, pemberian makan dilakukan secara bertahap, dimulai dari makanan cair atau lunak hingga sistem pencernaan siap kembali ke pola makanan padat. Selain itu, manajemen nyeri melalui obat-obatan analgesik serta menjaga sterilitas luka sayatan menjadi kunci penting agar proses penyembuhan berjalan optimal dan pasien dapat segera kembali beraktivitas normal. Walaupun usus buntu tidak selalu dapat dicegah, ada beberapa cara yang dapat membantu mengurangi resikonya. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang kaya serat seperti buah dan sayur. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Selain itu, kita juga perlu minum air putih yang cukup dan rutin berolahraga agar sistem pencernaan tetap sehat. Menjaga kebersihan makanan juga penting untuk mencegah infeksi bakteri dalam saluran pencernaan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko gangguan pencernaan termasuk usus buntu dapat berkurang. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa usus buntu adalah peradangan pada apendiks yang dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Kemudian, penyakit ini memiliki berbagai gejala seperti nyeri di perut kanan bawah, mual, muntah, dan demam. Karena itu, jika mengalami gejala yang mencurigakan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Terima kasih telah menonton video animasi kami. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa semuanya.